Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Janet Nafisa Purnama. Saya dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan membahas tentang pengenalan virtual mesin dalam VirtualBox, networking VirtualBox, dan Linux installation. Yang pertama, pengenalan virtual mesin. Virtual mesin adalah program komputer yang memungkinkan satu sistem operasi berjalan pada perangkat keras lain. Ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi atau aplikasi pada satu perangkat keras, tanpa memerlukan perangkat keras atau menginstal sistem operasi baru pada perangkat keras tersebut. Virtual mesin bekerja dengan mensimulasikan perangkat keras seperti CPU, memori, dan perangkat penyimpanan. Setelah itu lanjut mendownload dan menginstal VirtualBox terlebih dahulu. Caranya masuk ke Chrome dan ketik download VirtualBox. Klik paling atas. Lalu klik Windows Host. Setelah terdownload, kita install. Caranya seperti menginstal aplikasi pada umumnya. Pertama, kita akan belajar mengenai pengenalan virtual machine. Virtual machine adalah simulasi komputer yang berjalan di atas satu mesin fisik. Ini memungkinkan beberapa sistem operasi berjalan secara terisolasi dalam lingkungan yang dikendalikan oleh perangkat lunak hypervisor. Nah, adapun sisi kiri. Sisi kiri merupakan gambaran arsitektur tanpa virtual mesin, dan sisi kanan merupakan gambaran arsitektur menggunakan virtual mesin. Adapun arsitektur tanpa virtual mesin, terdapat CPU, memori, NIC, disk yang menggambarkan hardware dari program kita. Lalu di atas komputer ditanamkan sistem operasi dan di dalamnya terdapat kumpulan software aplikasi yang dapat digunakan. Jadi di atas hardware kita tanamkan hypervisor, yang dimana hypervisor merupakan aplikasi untuk menjalankan operasi. Di atas hypervisor ini kita bisa membuat beberapa sistem operasi. Adapun manfaat virtual machine. Virtual machine memungkinkan pengguna untuk menjalankan operasi yang berbeda secara bersamaan pada beberapa sistem operasi satu perangkat keras fisik. Keuntungan utama dari virtual machine termasuk isolasi lingkungan, penghematan energi, efisien penggunaan perangkat keras, pengurangan dan fleksibilitas dalam mengolah dan mengalokasikan sumber daya. Arsitektur virtual mesin. Terdapat dua arsitektur virtual mesin, yaitu bare metal arsitektur dan hosted arsitektur menggunakan VM di komputer, yaitu hosted arsitektur menggunakan VM di server. Bare metal arsitektur. Nah, setelah mendownload VirtualBox, kita akan membuat VM atau virtual machine. Pada VirtualBox, caranya klik New. Lalu di sini kita akan membuat sistem operasi Ubuntu. Jika teman-teman belum mendownload file sistem operasi Ubuntu, bisa mendownload di browser. Bisa klik Ubuntu server ISO 20.04.3. Setelah itu klik yang kedua, lalu klik server install image.
lalu tunggu hingga selesai. Setelah kita mendownload filenya, kita akan membuat virtual machine pada VirtualBox. Pertama, klik new, lalu beri nama Ubuntu 1. Klik next. Mari kita ganti menjadi 1024. Prosesornya 1. Ganti menjadi 20. Setelah itu next, lalu klik finish. Setelah itu kita klik start. Kita tunggu. Klik DVD. Kita masukkan file Ubuntu-nya. Klik open. Klik mount and retrieve boot. Kita tunggu sampai muncul bahasa. Kita klik lagi down, continue, enter, dan masukkan nama dan password. Yang kedua bisa Ubuntu, dan yang ketiga juga bisa Ubuntu. Lalu kita masukkan password. Lalu klik down. Setelah itu kita klik spasi. Setelah itu dan enter. Kita tunggu. Kita belum gitu kelompok ada. Jadi ada 9 jalan. Bila ada kelas untuk kelompok ya. Sebelumnya ada sampel orang. Saya kan Kita tunggu sampai selesai. Anggotanya 5 atau 3
Nah, berarti Setelah selesai, kita enter report new. Kita tunggu. Selanjutnya, klik enter. Kita tunggu. Kita tunggu sampai selesai. Setelah itu kita login menggunakan username Selanjutnya kita klik enter dan login menggunakan username Ubuntu. Enter. Kita masukkan password yang tadi sudah dimasukkan. Dan klik enter. Setelah tampilan seperti ini, maka sudah selesai. Setelah itu kita save. Tunggu sampai selesai. Nah, di sini setelah kita save akan ditampilan seperti ini. Di sini kita akan melakukan cloning atau seperti menduplikat VM Ubuntu yang sudah kita buat. Caranya dengan klik kanan pada VM, setelah itu kita klik next. Di sini pilih full done, kemudian finish. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Yang kedua jelas Nah, di sini ada tampilan Ubuntu 1 clone. Selanjutnya kita akan melakukan snapshot, yaitu misalkan kita akan melakukan perubahan pada VM kita, ternyata error. Jadi caranya klik titik 3, lalu klik snapshot, kemudian pilih tag,
kemudian ganti nama menjadi default state. Klik OK. Selanjutnya kita akan melakukan perintah ls dan kita akan logout terlebih dahulu. Caranya klik start, tunggu guntingnya sampai selesai. Kita ketik logout, lalu kita enter, kemudian login menggunakan username yang tadi digunakan. Lalu enter, kita juga memasukkan password yang tadi kita gunakan. Lalu kita enter. Kemudian kita masukkan perintah ls, kemudian enter, kemudian kita ketik ls, lalu kita enter. Nah, di sini kita ketik touch p txt c txt dan d txt. Kita klik enter, kita ketik lagi ls, enter, lalu akan muncul txa, txt, b, txt dan seterusnya. Setelah seperti ini, kemudian kita akan melakukan snapshot dengan klik tanda silang, kemudian pilih power of the machine dan restore current snapshot default state. Klik OK. Setelah itu file yang error akan di restart. Selanjutnya kita akan belajar mengenai ekspor dan impor Ubuntu server. Caranya dengan klik kanan, klik tanda titik, lalu export to OC, continue. Di sini kita akan memilih tempat penyimpanan. Saya akan menyimpannya di drive D. Setelah itu save.
Selanjutnya kita klik next, kemudian finish. Nah, untuk proses ekspornya ini memerlukan waktu, tapi tidak terlalu lama, lebih singkat dari menginstal Ubuntu. Nah, setelah proses ekspornya sudah selesai, kita bisa cek filenya di tempat penyimpanan yang kita simpan tadi. Saya simpan di drive D. Nah, ini sudah ada filenya. Untuk menjalankannya, klik 2 kali dengan VirtualBox. Nah, di sini berubah yang awalnya Ubuntu 1 menjadi Ubuntu 1.1 karena Ubuntu 1 namanya sudah ada di Ubuntu sebelumnya. Bisa saja kita ubah namanya menjadi Ubuntu 2, tetapi saya akan tetap menggunakan Ubuntu 1.1 ini. Ketik finish. Nah, di sini sudah terimport Ubuntu 1.1-nya. Nah, di sini kita sudah berhasil ekspor dan import Ubuntu server. Sekarang kita akan membahas tentang networking pada VirtualBox, yaitu tipe networking adaptor pada VirtualBox ini merupakan jenis jaringan apa saja yang bisa kita gunakan dalam virtual machine. Caranya yaitu klik kanan, pilih setting, kemudian terdapat beberapa menu. Kita pilih yang network. Di network ini terdapat 4 adaptor. Adaptor 1, adaptor 2, adaptor 3, adaptor 4. Nah, yang aktif adalah adaptor 1. Lalu, network memiliki beberapa pilihan, yaitu seperti NAT, bitget adapter, internal network, host only adapter, generic driver, dan seterusnya. Nah, itu tentang networking adaptor pada VirtualBox. Hal pertama yang harus kita lakukan sebelum belajar networking pada VirtualBox yaitu mereset MAC address pada setiap VM. Karena Ubuntu 1 clone ini hasil dari cloning dari Ubuntu 1, dan Ubuntu 1.1 ini hasil dari ekspor Ubuntu 1. Sebetulnya 3 VM ini sama,
Jadi kita cek pada setting, klik kanan, lalu klik setting, kemudian ke bagian network, lalu klik bagian advanced. Nah, ini kan 727E. Nah, di sini kan ada MAC address. Nah, MAC addressnya ini 727E. Ini juga 727E. Maka dari itu kita harus reset agar VM memiliki MAC address yang berbeda. Caranya, klik setting, lalu pilih network, kemudian klik advance, kemudian di bagian MAC address sebelah kanan kita klik saja. Nah, otomatis ini berubah. Lakukan pada Ubuntu 1.1 juga. Klik sebelah kanan dari MAC address. Nah, dan ini berubah juga. Kalau Ubuntu 1 clone kita tidak bisa ubah ya. Nah, di sini kita sudah mereset MAC address pada Ubuntu. Kali ini kita akan belajar networking VirtualBox. Kita coba masuk ke salah satu Ubuntu, kemudian pilih setting, kemudian pilih network. Nah, untuk pilihan networknya ada banyak, ada NAT, Bridged Adapter, Internet Network, dan lainnya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang NAT terlebih dahulu. Nah, untuk NAT sendiri fungsinya untuk menghubungkan VM kita ke internet. Kemudian kita start dulu. Terus kita masuk ke mode. Call dulu.
Ini kita sudah masuk. Untuk loginnya masukkan username, dan masukkan passwordnya. Lalu kita lalu kita ketikkan IP address. Nah, bisa dilihat teman-teman, kita sudah memiliki IP address yaitu npos 3, yaitu IP address yang terhubung ke NAT tadi. Dan teman-teman bisa dilihat juga di sini ada internet juga, yaitu 10.0.2.15/24. Sekarang kalau kita pengen Google.com, ini pasti bisa. Jadi intinya itu menghubungkan VM ke komputer kita dengan jalur internet. Kalau kita gambarkan menggunakan topologi kurang lebih seperti ini. Kebetulan saya sudah membuat topologinya. Jadi Ubuntu ini connect ke host OS, dan host OS ini connect ke internet. Hanya saja ketika menggunakan NAT kita tidak tahu interface yang ada di dalam host OS. Jadi hidden interface-nya itu, hidden maksud dari tulisan hidden interface itu berarti bahwa NIC tidak diketahui. Jadi Ubuntu ini bisa connect langsung ke internet. Nah, sekian pelajaran yang kita sudah bahas tentang materi pengenalan virtual mesin pada VirtualBox, networking pada VirtualBox, dan Linux installation. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.